Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dosen Sinau. Kita ketemu lagi setelah berbulan-bulan kita tidak buat konten ya. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang statistika pendidikan kembali. Pada perkuliahan hari ini kita akan belajar tentang asumsi-asumsi dalam uji statistik. Nah, asumsi-asumsi dalam uji statistik ini berkaitan dengan statistik parametrik. Statistik parametrik merupakan salah satu jenis statistik yang digunakan dan harus disertai dengan prasyarat-prasyarat tertentu. Jika prasyarat-prasyarat tersebut tidak terpenuhi, maka kita beralih ke statistik non-parametrik. Nah, prasyarat-prasyaratnya yang paling utama ada dua, yakni distribusi normal dan juga uji normalitas dan juga uji homogenitas. Jadi ada dua hal yang penting dalam prasyarat itu tadi. Yang pertama adalah uji normalitas. Jadi data tersebut harus berdistribusi normal, dan yang kedua adalah data tersebut harus bersifat homogen atau uji homogenitas. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan distribusi normal itu sendiri? Pada video ini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Yang pertama adalah pengertian dari distribusi normal sendiri. Jadi ada seorang ilmuwan bernama Gauss. Gauss ini awalnya menemukan adanya kecenderungan skor dengan frekuensi tertinggi mengumpul atau berada di tengah atau di sekitar skor rata-rata. Sedangkan skor tertinggi atau terendah itu cenderung memiliki frekuensi sangat kecil atau semakin menjauh dari rata-rata. Nah, gambarnya kurva distribusi normal adalah seperti ini. Bentuknya seperti lonceng seperti ini, atau bahasa Inggrisnya adalah bell shape. Yang tengah-tengah ini menunjukkan nilai rata-rata, median, dan juga modusnya. Jika nilai median itu sama dengan min dan juga modusnya, maka akan terbentuk kurva seperti ini. Nah, di tengah-tengah ini kan nilai rata-ratanya, nilai tengah, dan juga nilai yang paling banyak muncul, sehingga di sini frekuensinya paling tinggi atau memiliki frekuensi paling puncak. Nah, untuk yang nilai skor terendah itu ada di sebelah kiri sini. Di sini dia frekuensinya semakin kecil karena di sini bisa dilihat dari kurvanya kan masih menurun, dan juga di sebelah kanan ini juga kurvanya semakin menurun gitu. Jadi Gauss ini menemukan adanya kecenderungan skor seperti ini yang membentuk kurva distribusi normal. Jadi bentuk kurva distribusi normal itu adalah bentuknya seperti lonceng seperti ini. Nah, bagaimanakah sebaran data dalam kurva distribusi normal? Di sini saya ada contoh grafik frekuensi distribusi pengiriman pizza. Jadi ada beberapa kurir pizza, kemudian disurvei berapa waktu yang diperlukan dalam mengirimkan pizza itu tadi. Ternyata didapatkan nilai rata-ratanya adalah 30 menit dengan standar deviasinya adalah 5. Jadi pada kurva ini kita gambarkan yang di tengah ini adalah 30, dan setiap satu kali loncatan ke kanan itu bertambah satu kali standar deviasi. Jadi kan di sini ada simbolnya 1 SD ini. Jadi 30 ditambah 1 dikalikan 5. Hasilnya adalah 35. Dua loncatan ke kanan maka akan bertambah 2 kali standar deviasi. Jadi 30 ditambah 2 kali 5. 2 kali 5 itu 10 ditambah 30. Hasilnya adalah 40. Nah, loncatan yang ketiga juga sama, bertambahnya adalah 3 kali standar deviasi sehingga menghasilkan 45. Sedangkan loncatan ke kiri 1 kali itu berkurang 1 kali standar deviasi. Jadi 30 dikurangi 1 kali standar deviasinya di sini diketahui 5. Jadi hasilnya adalah 25. Nah, loncatan ke kiri 2 kali berkurang 2 kali standar deviasi gitu. Kemudian
besarnya atau jumlahnya data yang berada pada rentangan negatif 1 standar deviasi hingga positif 1 standar deviasi, atau dalam kasus ini orang yang mengirimkan pizza dalam rentang waktu 25 menit sampai 35 menit itu ada 68%. Kemudian orang yang mengirimkan pizza dalam waktu 20 menit sampai dengan 40 menit atau rentangannya ada di sekitar negatif 2 standar deviasi hingga positif 2 standar deviasi, besarnya adalah 95,5%. Selanjutnya yang ketiga, yang berada di rentangan negatif 3 standar deviasi sampai dengan positif 3 standar deviasi itu ada 99,7%. Nah, kalau misalkan satu lonceng ini kita anggap 100% atau satu kurva ini kita anggap 100%, ada dua daerah yang belum terdeteksi di sini, di paling kiri dan juga paling kanan. Nah, 100% dikurangi 99,7, hasilnya adalah 0,3. Sehingga di sini jika dibagi 2, maka di sini akan menghasilkan 0,15%. Nah, ini adalah penjelasan dari kurva distribusi normal. Jika kalian ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Kita akan diskusi lebih lanjut di kolom komentar nantinya ya. Terima kasih.